Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini mari kita memperbanyak puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat karunia-Nya, terutama nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dijauhkan dari bencana dan malapetaka. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas Salatul Istisqa'i, salat minta hujan. Idan, berkata penulis, idan qata'al mataru wa ajdabatil biladu ustuhibbal khuruju ilal musalla lil istisqa'i. Jika hujan tidak turun dalam jangka waktu lama, jika hujan tidak turun dalam jangka waktu yang lama, kemarau panjang, tanah kering, ya, tanah di negeri, di desa atau di kota kering kerontang, kurangan air, maka disunahkan untuk keluar ke musalla, yaitu ke lapangan yang luas. Musalla itu artinya lapangan. Musalla artinya lapangan yang luas untuk sholat, itu namanya musalla. Lil istisqa, untuk minta hujan. Istisqa itu artinya dalam bahasa Arab, kalau ada fi'il di depannya ada is, ya, itu beris sama ta, ist gitu ya, hamzah wasal sin ta, itu artinya tolab, meminta. Contoh istighfar, meminta ampun. Isti'anah, meminta tolong. Istighasah, meminta tolong di saat genting. Istiqomah, nah itu beda lagi. Itu artinya dia terus menerus dalam ketaatan. Nah, ini istisqa itu artinya talabu as-suqya. Suqya itu artinya hujan, ya, itu arti dari istisqa. Fayusalli bihimul imamu rak'ataini, dan imam setelah keluar ke lapangan yang luas, kecuali nggak ada lapangan ya, boleh di masjid, atau misalkan lapangannya tidak layak digunakan, atau memang ya tidak menemukan lapangan yang luas untuk sholat istisqa, maka dibolehkan di masjid. Wa yukthiru minad du'ai, dan disunahkan juga memperbanyak doa. Allahumma aghithna ghaisan mughisan nafi'an ghairad dhar. Ya, nanti kita tulis. Wal istighfari, dan memperbanyak istighfar.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Maka Nabi Nuh itu mengatakan kepada kaumnya, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan memberikan atau menurunkan hujan kepada kalian dengan deras. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian anak-anak dan panen dari ladang-ladang dan sawah-sawah kalian. Memperbanyak harta kalian. Dan memperbanyak atau menjadikan di bawah kalian sungai-sungai yang mengalir. Wa yuhawwilu ridaahu, dan membalik selendangnya atau sorbannya. Fayaj'alu al-yamina 'ala shimali. Itu ketika membalik sorbannya, ya dia mengubah posisi yang tadinya di kiri menjadi di kanan. Dibalik yang tadinya di bawah di atas, yang tadinya di kiri di kanan. Ya. Jadi salat istisqa adalah salat, definisinya al-istisqa artinya thalabus suqya. Meminta hujan. Ya. Sebabnya sebabnya as-sabab inqita'ul matar. Inqita' atau ta'akhurul matar. Terputus atau terlambatnya hujan. Terlambat hujan sehingga bumi menjadi kering, kemarau panjang, dan darurat, yaitu membahayakan kehidupan manusia dan hewan. Ya. Pernah Arab Badui, ya,
penyebab Rasulullah sholat istisqa atau pendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat istisqa. Itu ada seorang Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal waja'an nas ud'u Allah an yughithana." Au an yasqina. Al-matar. Ya Rasulullah, harta-harta kami binasa. Harta-harta di sini tuh hewan-hewan ternak. Orang-orang kelaparan karena gagal panen. Berdoalah kepada Allah. Sebetulnya habis agar memberi hujan pada kami. Ada spidol lagi nggak? Habis. Siapa yang punya? Hujan. Di sini pernah salat istisqa belum? Di sini banyak air ya, malah kebanjiran. Ya, para ikhwah yang saya muliakan, Arab Badui itu sering bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu, termasuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Tata caranya nanti kita jelaskan. Spidolnya udah ada belum? Seorang sahabat, an ammihi Abdullah bin Zaid, dari pamannya Abdullah bin Zaid, ini sahabat Nabi. Beliau berkata, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal musalla yastasqi wastaqbala al-qiblata fa shalla rak'ataini wa qalaba ridaahu. Qala Sufyan fa akhbarani al-Mas'udi an Abi Bakar qala ja'ala al-yamina 'ala al-shimal. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini sahabat Nabi. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW keluar ke lapangan yang luas. Posisi lapangannya di mana? Yang sudah umroh, di situ ada Masjid Al-Ghamamah, tahu ya? Yang sudah pernah umroh,
dari Masjid Nabawi kurang lebih 300 meteran ke arah barat daya, itu ada masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Nah, di situ Nabi dulu sholat istisqa di situ. Al-Ghamamah itu artinya awan. Awan yang muncul berwarna hitam ketika Nabi selesai sholat atau ketika beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba awan mendung muncul di atas beliau. Ini langsung diijabah. Nabi berdoa langsung diijabah. Nah, makanya disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Masjid mendung bahasa kitanya. Nah, itu kalau sekarang sih masjidnya ya tidak begitu besar ya. Tidak begitu besar. Di dekat Masjid Nabawi. Ya, kalau sekarang buat sholat nggak muat itu. Maksudnya nggak buat sholat istisqa gitu. Karena sudah dijadikan masjid dan buat sholat juga, tapi tidak sebesar Masjid Nabawi. Ya, beliau pergi ke lapangan situ. Kemudian beliau menghadap kiblat dan beliau sholat 2 rakaat. Sholat seperti sholat Idul Fitri. Jadi sholatnya sama dengan sholat Idul Fitri. Persis sama. Sholatnya sama dengan seperti sholat Id. Niat di dalam hati, kemudian pergi ke lapangan. Ya, ini takbir, ada 2 takbir ya, 2 rakaat, terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama takbir 7 kali. Rakaat kedua takbir 5 kali. Jadi pertama takbiratul ihram, menghadap kiblat, sholat, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, atau yang lain. Atau baca doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqu thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Baca doa iftitah. Setelah takbir pertama, takbiratul ihram ya, baca doa iftitah. Nah, setelah baca doa iftitah, takbir 6 kali. Allahu Akbar. Antara takbir yang satu ke takbir yang selanjutnya boleh diam, boleh baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir kedua. Berarti setelah takbiratul ihram itu 6. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat tangan ya, setinggi pundak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, 6 kali. Setelah itu baca doa, baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah.
Terus baca surat Al-A'la atau surat Qaf. Kemudian yang rakaat kedua kan bangun dari sujud untuk bangkit ke rakaat kedua. Takbir dulu, Allahu Akbar. Takbir intiqal. Takbir dari sujud. Nah, setelah takbir dari sujud, takbir lagi 5 kali. Takbir 5 kali. Jadi habis sujud nih, Allahu Akbar. Nah, itu takbir intiqal namanya. Setelah takbir intiqal, takbir lagi 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, terus baca Al-Fatihah lagi. Baca Al-Fatihah. Terus baca Al-Ghasyiyah atau Al-Qamar. Terus ya ini rukuk sujud tentunya, rukuk sujud tentu sampai salam. Maksudnya setelah Al-Ghasyiyah rukuk, terus i'tidal, terus sujud, duduk di antara sujud, terus sujud lagi, terus baca tahiyat, terus salam. Nah, ini ya. Ini tata cara salatnya. Kemudian tata cara khutbah. Hukumnya belum ya? Hukum salat istisqa itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Bagi setiap muslim dan muslimah, laki-laki maupun perempuan. Ya, disunahkan bagi setiap muslim dan muslimah datang. Yang haid ikut ke lapangan. Gadis yang dipingit ikut ke lapangan. Disunahkan ya memakai baju yang sederhana. Jangan memakai perhiasan untuk wanita. Jangan menunjukkan sesuatu yang mewah. Tapi kita datang ke mushola, ke lapangan dengan menundukkan kepala, dengan berjalan tenang, tidak tertawa, tapi sedih. Ya, kharaja Rasulullah SAW ilal musalla mutakhasyian, mutabadzilan, mutarassilan, mutawadhi'an. Rasulullah SAW keluar untuk sholat istisqa dalam keadaan berpakaian sederhana. Tidak pakai baju yang bagus banget seperti Idul Fitri, Idul Adha. Dan juga dengan menundukkan kepala. Tenang. Dan disunahkan juga membawa binatang ternak. Kambing dibawa. Karena kan kambing butuh rumput. Sedangkan hujan gak turun. Rumput gak ada. Dia bawa kambing, bawa anak-anak kecil, bawa wanita haid. Kalau yang wanita haid tidak sholat, bawa orang-orang tua, dan berkumpul tuh di situ. Tata cara khutbahnya adalah setelah sholat, khatib
hadap kiblat. Hadap kiblat, khatib hadap jamaah dulu. Hadap jamaah dulu, terus khutbah. Berwasiat takwa, terus mengingatkan untuk tobat, mengingatkan istighfar, mengingatkan kerendahan diri, ketidakmampuan. Ya, Rasulullah SAW beliau berjalan dengan tenang, tidak berbicara, tidak kalau zaman sekarang ya jangan bawa HP kemudian sebelum khutbah main HP, ngeliat YouTube. Enggak, kita benar-benar khusyuk, diem, terus kita benar-benar merasa tidak mampu, merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tertawa-tawa, apalagi merokok. Gimana kita mau berdoa kepada Allah malah merokok? Nggak dikasih hujan, iya. Atau malah keluar yang wanitanya pakai baju yang bagus, sendal yang bagus. Enggak, pakai baju yang biasa, sendal yang biasa. Menor lagi, mau kondangan apa mau sholat istisqa? Ya, jangan menor. Kalau mau di depan suami silahkan. Ya, ketidakmampuan. Setelah berkhutbah, ya diantaranya mengingatkan tentang surat Nuh ya. Surat Nuh ayat 10 ya. Yang faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat berapa yang itu? 10 sampai 12 ya. Nah, jadi khatib menghadap jamaah dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihil selesai ya. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengingatkan takwa, mengingatkan untuk tobat, mengingatkan untuk istighfar, mengingatkan kerendahan diri, ketidakmampuan. Untuk yang haid itu di belakang, jamaah laki-laki di depan, jamaah perempuan di belakang. Yang haid, yang masih nifas misalkan, mereka ikut menghadiri ya, bukan ikut sholat, menghadiri sholat istisqa, tapi mereka tidak ikut sholat. Setelah itu, setelah khutbah, khatib berbalik menghadap kiblat. Hadap kiblat. Kemudian membalik sorbannya. Berdoa, khatib hadap kiblat, kemudian membalik sorbannya. Atau ibaah atau imamah. Kalau di Indonesia nggak pakai sorban, wallahu a'lam ya. Apakah juga membalik pancinya? Maksudnya dibalik yang depan jadi di belakang, bukan dibalik begini. Dibalik begini ya jatuh. Posisinya yang tadinya di depan jadi di belakang. Kayak gini ya. Ini kan tadi ini depan. Jadi di belakang.
Apa hikmahnya? Supaya Allah mengubah keadaan yang tadinya kemarau, paceklik, tandus, kering menjadi turun hujan. Itu hikmahnya. Yang tadinya di kanan jadi di kiri. Ya, sorban kanan kiri dirubah. Pegang satu, dirubah gini. Dirubah posisi kanan kiri dan dirubah posisi atas bawah. Supaya Allah mengubah keadaan negeri itu, wilayah itu yang tadinya kemarau, tandus, kering, gak ada rumput, buah-buahan gak berbuah, binatang ternak susah mendapatkan makanan, menjadi subur. Ini saat berdoa ya. Saat berdoa. Yang keempat, banyak berdoa dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Khutbahnya cukup 1 kali. Khutbah cukup 1 kali. Dan khutbahnya setelah sholat. Boleh enggak khutbahnya 2 kali? Para ulama mengatakan boleh. Boleh khutbah 2 kali. Duduk, diselingi dengan duduk. Boleh enggak khutbahnya sebelum sholat? Boleh. Kenapa boleh? Karena memang para ulama mengatakan kadang ya Rasulullah kan sholat istisqa bukan sekali. Bukan cuma sekali. Beliau dalam riwayat itu 2 kali yang di hadis. Karena ketika Arab Badui itu mendatangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, halakatil amwal wa ja'an nas ud'ullaha an yaskiyana atau an yughithna. Ya Rasulullah, harta-harta kami, hewan-hewan piaraan kami, kambing, sapi, unta, itu banyak yang mati. Orang-orang kelaparan karena nggak ada hujan. Jangan bayangkan di Indonesia ya, ini di Arab, padang pasir, tanahnya gersang gitu ya. Pernah terjadi kemarau panjang, akhirnya ladang ya, kalau di sana kan ladang atau hadiqoh atau bustan itu benar-benar nggak bisa buat nanam, akhirnya nggak bisa buat ditanami tanaman dan makanan. Akhirnya itulah banyak binatang yang mati. Akhirnya Arab Badui ini datang ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada beliau untuk berdoa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aghithna ghaitsan. Ya, ini di antara doanya. Aghithna ghaitsan. Ghaitsan nafi'an ghairu darrin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami yang bermanfaat, bukan hujan yang membahayakan. Bukan hujan yang
membahayakan. Ya, usahakan dengan bahasa Arab doanya. Tapi setelah itu boleh dengan bahasa Indonesia. Kita adukan, ya Allah, kami kekurangan air, kami ya kesulitan mendapatkan air, binatang-binatang ternak kami mati atau kurus, tidak bisa diperah susunya, kami juga susah atau sulit mendapatkan air, harus pergi jauh berkilo-kilometer, berpuluh-puluh kilometer, seperti di daerah-daerah sana lah ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Jawa Barat juga. Nah ini doa, Allahumma aghithna ghaithan nafi'an ghairu dhar. Ya, Allahumma anzilna alaina al-ma'a mubaraka. Ya Allah, turunkanlah kepada kami air dari langit yang berkah. Ya, setelah itu, setelah selesai khutbah, kemudian ya selesai khutbah, sorbannya jangan dibalik dulu, sorbannya biarin seperti itu sampai pulang ke rumah, terus tunggu, karena kita kan mungkin ya kita banyak dosa ya, atau mungkin kita kurang merengek-rengek. Jadi ketika berdoa ya, sunnahnya berdoa, maaf ya, kurang tadi ya. Sunnah saat berdoa, tangan diangkat tinggi. Tangan diangkat tinggi. Karena Rasulullah SAW yarfa'a yadaihi hatta yara an-nasu bayadha ibtaihi. Adalah Rasulullah SAW mengangkat tangan tinggi-tinggi. Para ulama berselisih, apakah begini? Jadi sampai-sampai ininya Rasulullah terbuka, kelihatan ketiaknya, saking tingginya. Kalau begini kan nggak kelihatan, berarti begini tuh. Sampai-sampai para sahabat mengatakan sampai saking tingginya sampai begini. Jadi makanya para ulama ada yang berpendapat, oh berarti karena kita berharap Allah menurunkan air hujan, maka tangannya begini, punggungnya di atas, telapaknya di bawah, gini. Tapi pertama begini dulu, ya, saat berdoa, Allahumma aghithna ghaithan mufidan atau ghaithan nafi'an ghairu dhar. Sampai-sampai ketiak beliau yang putih kelihatan. Karena ininya beliau longgar. Lengan bajunya itu longgar. Ya. Ketiakan itu kan bukan aurat, enggak apa-apa, kelihatan gitu kan. Berdoa dengan khusyuk. Mungkin kalau kita saat itu menyaksikan ya, kita akan terperanjat. Begitu Rasulullah SAW selesai berdoa, langsung awan mendung kumpul di atasnya. Mukjizat ya. Saat itu juga Allah turunkan hujan dengan deras selama 7 hari berturut-turut. Akhirnya kebanjiran. Di Madinah enggak kebanjiran, di luar. Kan Madinah itu berlembah-lembah, ya, ada yang dataran tinggi, ada yang dataran agak rendah. Kalau dari atas gunung hujan, kan jatuhnya ke lembah. Akhirnya lembahnya kebanjiran. Pas kebanjiran, Arab Badui datang lagi. Ya Rasulullah, kami kebanjiran bahasa sekarang. Hujan terus 7 hari nggak selesai-selesai. Kemarin di sini aja di Bekasi 2 hari atau seharian ya, dari sore sebelum maghrib sampai subuh itu hujan, banyak yang banjir tuh. Bapak-bapak kebanjiran ya, korban kebanjiran kemarin, dapat bantuan kah? Doanya bukan itu, doanya Allahumma hawalaina la alaina.
Allahumma 'alal akam. Ya Allah, palingkanlah hujan ini dari kami. Hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akam wattirab wadhirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ini doa kalau kebanyakan hujan. Allahumma hawalaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wadh-dhirab wa butunil ard wa butunil audiyah. Wa manabitis syajar. Ayo doa bareng-bareng ya. Apa malah Bapak senang kalau hujan terus banjir? Dapat bantuan. Hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Jangan kepada kami terus hujannya. Karena apalagi kalau gotnya mampet, terus kalinya meluap, terus apalagi sampai jebol bendungannya, dan banyak yang kebanjiran, jalan-jalan tergenang, maka kita berdoa seperti itu. Alal akam, ya Allah, turunkanlah hujan ke akam. Akam itu bukit-bukit. Karena bukit-bukit kan banyak pohon, dan di sana bisa menyerap air hujan. Kemarin kan Bandung longsor ya, di Cisarua, di desa Pasir Langu. Ada yang dari Bandung? Itu kan bukit-bukitnya ditanamin sayuran, ya enggak? Sayuran kan akarnya kecil, bisa enggak menyerap air hujan? Enggak bisa, akhirnya apa? Longsor. Makanya bukit-bukit itu jangan ditanamin sayuran kayak gitu. Karena tempatnya itu bukan di situ sayur-sayuran, walaupun subur. Kemudian bukit-bukit dan juga lembah-lembah pegunungan, lembah-lembah dhirab itu lembah yang di situ nggak ada pemukiman penduduk maksudnya, dan juga tempat tumbuhnya pepohonan. Hadis riwayat Bukhari. Ini doa kalau keseringan hujan sampai menimbulkan banjir. Di sini kemarin kebanjiran apa enggak? Ya. Udah hafal doanya? Ya pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah, palingkanlah hujan. Kenapa enggak? Ya Allah, hentikanlah hujan. Enggak. Karena itu, hujan itu kan rahmat.
Kalau kita meminta dihentikan hujan, hentikanlah rahmat. Atau seakan-akan kita mengatakan kita udah nggak butuh nih. Enggak, kita tetap butuh hujan. Hujan itu rahmat. Kita doa Allahumma shayyiban nafi'a. Sebelum hujan kita doa Allahumma aghithna. Ketika hujan kita doa Allahumma shayyiban nafi'a. Setelah hujan kita doa mutirna bifadlillah wa birahmatih. Kita diberi hujan atas karunia Allah dan rahmatnya. Gimana Pak doa sebelum hujan? Doa minta hujan gimana? Allahumma aghithna. Doa ketika hujan Allahumma shayyiban nafi'a. Doa setelah hujan mutir alhamdulillah atau mutirna bifadlillah wa rahmatih. Kita diberikan hujan dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Jadi kalau nanti kita pulang hujan-hujanan, ya udah hujan-hujanan aja. Ya. Menambah syahdu, ya enggak? Kalau bapak sama ibu pulang hujan-hujanan menambah syahdu kan? Ibunya bisa pegangan gitu kan? Setelah khutbah, beliau berbalik arah punggungnya. Yang tadinya menghadap jamaah, kemudian menghadap kiblat. Wastaqbala al-qiblata yad'u, tsumma hawala ridaahu. Ya. Ini misalkan sorban ya. Ini sorban. Ini misalkan orang. Gini kan? Setelah ketika berdoa dibalik, yang tadinya begini. Nah gitu, dibalik. Itu sunnahnya. Karena kita optimis Allah mengubah keadaan yang tadinya kering, yang tadinya enggak hujan, jadi turun hujan. Tsumma shallalana raka'ataini. Nah, ini sebagai dalil doanya sebelum sholat. Jadi boleh berdoa sebelum sholat atau setelah sholat, yaitu ketika khutbah. Dan beliau mengeraskan bacaannya surat Al-A'la rakaat pertama atau surat Qaf, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah atau surat Al-Qamar. Wallahu a'lam bissawab. Itu sholat istisqa. Semoga bisa difahami dan semoga kita ya diberikan hujan yang bermanfaat. Jangan mencela hujan. Walaupun misalkan seakan-akan kita mengucapkan kata-kata itu mengundang keburukan Allah. Misalkan nih, aduh mobil baru di steam, hujan lagi. Nah, nggak boleh ngomong gitu. Atau misalkan hujan mulu ya, nah nggak boleh. Atau misalkan ini gimana sih, mau hujan apa enggak gitu. Misalkan hujan terus enggak. Jangan mencela hujan. Karena kalau kita mencela hujan sama saja kita mencela yang menurunkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini rusak tauhidnya dan mencela hujan yang akhirnya Allah murka sama kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Karena antum mau makan-makan ya kita berhenti di sini. Tidaklah suatu kaum menahan zakat harta mereka, enggak mau zakat. Punya sapi 30 mereka enggak mau zakat. Punya kambing 40 enggak mau zakat. Kan kambing kalau udah 40 harus zakat. Sapi kalau udah 30 harus zakat. Unta kalau udah 5 harus zakat. Hasil panen nggak pernah zakat. Sawah nggak pernah zakat. Tanaman kebun, semangka atau melon atau apa, kan itu setiap panen kalau mencapai nisab harus zakat. Kelapa banyak banget diperjualbelikan, nggak pernah zakat.
singkong banyak banget bertonton nggak mau zakat. Itu ada zakatnya semua. Itu namanya zakat pertanian. Ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat uang, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan. Ya, jadi zakat banyak banget. Kalau mereka sudah mencapai nisab, kalau pertanian itu nisab, nggak perlu haul. Yang perlu haul itu zakat harta sama emas. Nah, kalau mereka sudah mencapai nisab, tidak mau zakat, ya sudah. Ditahan hujan. Ditahan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hujan buatan. Majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.